Hai guys, balik lagi bahas sebuah lini collectibles Gundam yang tadinya saya nggak suka banget tapi sekarang udah terjerumus parah lah pokoknya. Yes, ini adalah Gashapon paling baru, Mobile Suit Ensemble Volume 29 yang rilis di September 2025 kemarin. Line up-nya sih oke banget ya, ada G-Quarks, ada Zegoknya Sharaznable, sama yang paling mengkagetkan adalah Black Knight Squad Carla. Sebenarnya di volume ini saya cuma ngincer Black Knight Squad Carla buat nemenin Mighty Strike Freedom kan, tapi ada G-Quarks tuh kayak ambil nggak ya, berhubung aku sudah punya G-Quarks yang lain, ditamatin nggak ya? Ya pokoknya gitulah. Dan yang paling saya hindari adalah Zegok, karena ngapain orang bukan koleksian. Jadi dengan skill ngegaca teman saya, skill loh ya, bukan luck, berhasil mendapatkan G-Quarks dan Black Knight Squad Carla full set. Mantap, terima kasih banyak bang. Pertama saya mau rakit main antagonisnya Seed Freedom dulu. Sumpah ini partsnya banyak banget. Dan kalian harus tahu, regulernya Mobile Suit Ensemble tuh kan satu kapsul 500 yen ya. Nah, beberapa karakter tuh ada yang dibikin versi DX atau yang versi P-Bandai-nya lah. Itu tuh mahal mampus, kayak sekitar 4.000 bahkan 5.000 yenan. Jujur kagetnya dirilis Black Knight Squad Carla jadi reguler tuh kayak, ini harusnya P-Bandai nggak sih? Tapi untunglah sekarang udah dijadiin barang reguler aja. Jadi nggak usah jajan P-Bandai-P-Bandaian lagi. Hitungannya ini tuh butuh 3 kapsul, body, backpack, sama weapon. Ya kalau dihitung-hitung 1.250 yen buat kualitas kayak gini, jujur worth parah. Ini belum beres loh rakitnya, tapi udah ngomong worth aja. Kualitasnya masih sama kayak ensemble zaman sekarang. Yang udah pernah saya bahas, silahkan cek videonya di sini. Yang jadi pembeda kualitas ensemble lama dan yang baru itu adalah cara ngerakitnya. Kalau yang lama itu kalian bisa sakit tangan karena sekeras itu plastik dan snap fitnya. Kalau yang sekarang udah enggak, gampang banget, lancar, aman. Pokoknya tiap tahun tuh saya selalu berdoa kayak, please ensemble panjang umur lah, ada terus produknya apapun itu. Dan ini duar banget sih, baru di-announce kalau Black Knight Squad segeng tuh full bakal dijadiin ensemble. Wah gokil, komplit, udah ini harus tamat pokoknya. Tapi yang menyebalkan volume 30-nya sih, balik lagi ke Zaku sama RX-78. Ada mana Gundam G-Quarks-nya juga Shiroi Gundam, bukan Akai Gundam. Kenapa sih nggak Akai Gundam aja, padahal kan udah ada G-Quarks biasa. Lihat nih, pesona mainan 500 yen yang kualitasnya udah kayak gini. 500 yen loh. Ini meskipun backpacknya nggak segimik itu ya, tapi bentuknya proper banget. Belum lagi motif sebadan-badannya dicat dan rapi. Penting banget itu. Quality controlnya Bandai sekarang udah oke lah di permainanan ini. Weapon terpisahnya ada rifle sama 2 pedang gede. Dan ini backpack yang satu kapsulnya itu, jujur, bagus banget. Biasanya yang terpisah satu kapsul sendiri tuh agak males ngegacanya. Soalnya harus ngeluarin 500 yen lagi buat parts yang cuma seuprit gitu doang. Tapi backpack ini kerasa worth aja, mungkin karena partsnya banyak sampai jujur saya malas ngerakitnya. Ini bentukan full setnya Black Knight Squad Carla, ganteng parah. Bisa saya bilang ini ensemble reguler yang eksekusi desain dan gimmicknya paling bagus di antara yang lain. Biasanya lagi nih, ensemble tuh pasti ada aja isunya entah apa itu. Tapi ya gampang lah kalau dibenerin. Contohnya kayak ini nih, si bagian warna ungunya tuh susah banget masuknya sampai harus di-trim. Even kayak si bolongan-bolongan itunya tuh harus nggak masuk lah pokoknya. Ya tinggal memperbesar lubangnya aja sih biar partsnya lebih gampang masuk. Gimmick utamanya adalah backpack ini bisa mekar jadi panjang banget. Gede lah volumenya, kayak mungkin sepanjang 1 jengkal. Terus dikasih Dragoon 8 biji yang kepisah sama parts atasnya. Yang artinya pasti bisa dicopot dong. Dragoon ini bisa nempel karena kuncian-kuncian yang ada di bolongannya tadi. Maaf ya, nggak saya copotin Dragoonnya satu-satu. Agak repot, ya lihat sendiri itu colokannya ada 8 biji. Kalau niat sih keren ya kayaknya, ngedisplay 8 Dragoon yang lagi deploy. Sekebayangnya saya, kalau ini jadi P-Bandai, pas Dragoonnya dicopot tuh bisa dipasang efek sayap yang warna merah kayak Wing of Light-nya itu nggak sih? Jir, apakah saatnya bikin gitu ya? Super menarik. Sumpah ini ensemble paling keren dan paling worth yang pernah saya pegang deh kayaknya. Pertama karena partsnya banyak. Kedua harganya ya cuma 1.250 yen dengan kualitas cat yang kayak gini nih. Ini agak kaget sih. Biasanya ensemble tuh relatif polos warnanya. Dan baru kali ini ngewarnain yang bermotif lumayan ribet. Mungkin kalau ntar ada ensemble Sinanju, ya expect aja kualitasnya bakal semirip ini. Dan ini beberapa posing dari Mobile Suit Ensemble Black Knight Squad Carla. Ih, ganteng banget, crazy. Sejauh ini sih belum ada ya karakter boss yang dijadiin ensemble. Jadi ini tuh beneran perdana banget, makanya kaget. Paling kalau nggak tokoh utama, side karakter atau tandemnya. Meskipun nggak saya display, tapi kebayang lah ya. Kerennya kalau Dragoon ini dipencar jadi 8 plus pakai efek sayap. Kalau punya Black Knight Squad Carla, sudah jelas harus punya Mighty Strike Freedom-nya dong. Enggak, sebelum itu kan berantemnya lawan Strike Freedom Niski dulu tuh, dibabat abis-abisan. Padahal kiranya udah kalah kan, terus pakai satu jurus Yaping yang kayak, tapi aku masih punya senjata. Emangnya senjata apa? Cintanya Lakus. Anjing banget kotor.
Yang nonton bioskop juga ya responnya either cringe kalau nggak marah-marah juga sih sama kayak gitu. Padahal spek mobil suitnya udah di atas angin lah jauh, masih aja kena rage bait. Pesan moralnya sih ya chill aja, calm down, apalagi perkara opini jelek doang di internet. Nah, ini side by side Black Knight Squad Carla sama Mighty Strike Freedom yang sama-sama butuh 2,5 kapsul buat namatinnya. Kelihatan nggak sih lebih bervolume yang mana? Dan si Proud Defendernya Mighty Strike Freedom itu kan 500 yen sendiri tapi partsnya cuma seuprit, ya bandingin aja sendiri kelihatan lah ya. Ganteng kan kalau koleksiannya punya sepasang? Next, Zgok Char Aznable yang nggak saya ambil karena ngapain, bukan fokusan koleksian juga. Lagian saya udah punya Machibokenya, sama-sama aja lah ya. Dan kalau kalian mau lihat review Zgok biasanya ada di video yang tadi ya. Sedikit bahasannya sih, kalau kalian mau fokusan koleksi ensemble-nya Char Aznable, bolehlah diambil. Soalnya di volume sebelumnya udah rilis Galguk Char Aznable, sama di volume selanjutnya ada Zaku 2 yang ikonik. Next, Jiku Akusu. Yang jujur ini tuh saya agak males yang ngambilnya, takut beranak aja sih. Tapi Kepalang udah punya Jikuaks yang lain, nanggung gak sih? Padahal ya dulu saya nggak suka ngoleksi satu mobil suit dari berbagai lini, kayak ya saya sekarang menjadi orang yang seperti itu. Looks proporsi Jikuaks ini tuh agak aneh di mata. Soalnya biasanya kan kita lihat tuh Jikuaks kayak kecil, ramping. Ini dibuatnya jadi congki. Bentukannya kayak balita Moonface yang pipinya cabi banget gitu loh. By the way, ini saya ngasih awareness ya. Moonface tuh tidak seharusnya dijadikan lucu-lucuan atau gemes-gemesin. Lebih baik cek ke dokter buat diagnosis dan penanganan yang lebih baik kayak gimana. Weapon dari kapsul lain tuh ada rifle, shield, terus ini si beam sabernya. Yang standar lah kalau ensemble mah cuma dikasih satu warna clear doang. Side by side bentukan gagangnya sama, jadi kalau mau diotak-atik ya beam sabernya patahin aja nggak sih, biar langsung dicolokin ke gagangnya. Terus dapat Hithawk Zakunya juga. Buat coloring ensemble Jikuaks yang price pointnya cuma 500 yen, ini sudah sangat amat oke. Meskipun warnanya terbatas, tapi kita tuh tahu gitu kayak, wah ini bener warnanya Jikuaks, terutama di bagian kepalanya yang udah full color. Warna biru yang ada di frame, lutut, torso, sama backpacknya. Dan yang menegaskan identitas Jikuaks sih buat saya aksen warna kuning ya, terutama di bagian dada tengahnya. Jujur saya nggak tahu dan nggak bisa ngejelasinnya, tapi kalau pakai feeling nih ya, 500 yen di ensemble zaman sekarang tuh ini udah worth banget lah, meskipun cuma satu kapsul dan weaponnya terpisah. Kalau main Gashapon Bandai zaman dulu tuh, terutama pergundaman ya, kualitasnya nggak sebagus ini. Dan 500 yen bisa dapat banyak parts dan coloringnya yang lumayan rich juga, ya itu masih agak aneh aja. Jujur saya nggak bisa ngejelasinnya gimana. Mungkin sepenalaran saya, budgetnya tuh lebih condong ke Jikuaks sama Black Knight Squad Carla, sedangkan Zgoknya tuh cuma dikasih polosan jelek gitu doang. Jelek loh ya buat saya Zgoknya, maaf. Even dada sama cakar yang dari kapsul berbeda aja itu nggak dikasih warna, maaf. Sebenarnya ensemble Jikuaks ini tuh agak mixed feelings, mungkin karena tadi ya bentukannya jadi lebih cabi. Dan kalau saya lihat tuh kayak, apa ya, ada sesuatu yang off, tapi apa gitu kayak harus dibandingin dulu. Oh alah, ternyata beda di bagian dadanya. Kalau Jikuaks lain tuh dadanya apa ya, maju ke depan miring gitu. Sedangkan si ensemble ini flat ke bawah. Dan bentukan sudut segi 6-nya tuh kayak lebih lonjong, maksa agak di stretch. Lebih jelasnya lagi, coba saya bandingin sama HG ya. Tuh, kelihatan gak sih? Kayak vibes-nya tuh off lah. Jujur mah nggak suka, bentuknya aneh banget. Ini sebuah pembuktian aja sih kalau desain Jikuaks tuh emang sekompleks itu. Jadi nggak aneh kalau Ikuto Yamashita Sensei alias desainernya kaget waktu tim developmentnya Gunpla Bandai itu bisa bikin HG Jikuaks. Dan ini side by side comparison dari lini lainnya Jikuaks. Yang pertama ada dari Capsule Index yang punya looks lebih deform alias ini SD Gundam banget lah bentuknya. Dan yang kedua ada dari Fusion Works Gundam Converge. Nah kalau di Converge tuh ciri khas Converge-nya dapet, bentuk Jikuaks-nya dapet. Tapi ensemble ini, aduh, maaf, bentukannya emble. Faktor utamanya sih, kalau kata saya ya, gara-gara dadanya. Iya, aspek desain lainnya juga mungkin berpengaruh, kayak misalnya harusnya lebih cungkring atau kayak gimana. Ya, nggak sesignifikan itu mungkin. Lebih condong ke apa ya, desainnya ensemble ya memang kayak gitu. Per Gasyaponan mah halal banget kalau misalnya mau main lem mengelem daripada partsnya hilang, terutama kayak Jikuaks ini yang kecil-kecil banget di bagian lutut sama backpacknya, ya mending dilem sekalian aja. Daripada hilang ntar nangis terus nyari part penggantinya juga enggak gampang kan. Dan jujur saya tuh enggak ngeh di poster bentukannya Jikuaks seaneh itu. Kalau misalnya udah tahu bentukannya kayak gini, kayaknya nggak akan ngebela-belain roll Jikuaks deh. Kecuali kalau fokus koleksiannya per Jikuaksan, ya bagus-bagus aja sih. Kayak misalnya ini dipajang bertiga kan ganteng banget ya, kayak
jadi si paling Jikwa Akusu nggak sih? Bahasan pentingnya adalah apakah Mobile Suit Ensemble worth untuk dikoleksi atau enggak? Jawabannya sangat amat worth. Sebenarnya kalau ngomongin price point dalam yen itu kan 500 yen dapat kualitas kayak gini udah sangat amat bagus lah. Kalaupun ngumpulin 2,5 kapsul juga masih agak terjangkau, cuma 1.250 yen. Cuma kita kan tinggal di sini ya, yang harga Gashapon tuh jujur mahal banget, 25.000 satu koin. Let's say kalian super hoki dapetin Black Knight Squad Carla cuma 3 kali spin, itu kan butuh 15 koin ya. 15 kali 25 berapa? 375.000 rupiah. Indis ekonomi mendang-mending enggak dong. Tapi saya nggak tahu ya, apakah ada yang buka pre-order satu box isi 10 itu ya rate-nya under 200 sih oke-oke aja ya. Atau ada yang jual ketengan per karakter, entah itu ngegacha sendiri atau dari box. Dan harganya bisa dibilang sedikit lumayan, ya lumayan justified lah. Soalnya kan ini gacha ya. Bahkan di Jepangnya aja kalau misalnya per karakter itu, terutama yang hot item, nggak murah per 500 yen gitu. Misal kayak Jikwax tuh bisa 800 sampai 1000 yen, berarti 2 kali lipat kan harganya. Mungkin kalau di Indonesia ada yang jual Jikwax atau Black Knight Squad Carla sekitar berapa ya? Rate kali 210-an misal gitu. Ya agak nggak apa-apa, agak loh ya. Tapi again, saya selalu merekomendasikan kalian buat jajan mainan ya yang murah-murah aja sih. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.